Oke teman-teman, tetap dari tempat yang sama dengan pasien yang berbeda. Jadi sekarang saya terapi Pak Haji Rajab. Pak Haji Rajab tinggal di Makassar, di Maros ya. Pak Imam Masjid. Pak Haji Rajab. Nah, dia pernah periksa gula darah. Berapa Pak Haji? 390. Nah, tetapi menurut pengalaman saya, nah jadi saya berbagi pengalaman teman-teman ya. Karena ini Pak Haji periksa kadar gula darah setelah beliau sarapan. Jam 9 pagi periksanya Pak ya. Nah ini masih berfluktuasi teman-teman. Kenapa saya bilang masih berfluktuasi? Karena ada banyak, ini ya, selamat malam Pak Mukmin, selamat malam Bu Popi Margareta. Jadi kadar gula darah tinggi itu biasanya saya cek begini. Kalau tidak ada luka, itu sangat bisa cepat sekali turun karena ada beberapa orang yang pernah begitu ya. Nah, cara ngeceknya seperti ini. Saya pijit pada jari kaki. Biasanya kalau orang yang kadar gula darah tingginya sudah tidak ada toleransi lagi, ini kadang tangan saya yang capek, tangan saya yang sakit, justru yang dipijit tidak sakit. Nah, tetapi Pak Haji Rajab ini saya pijit ya. Ini sakit sekali ya. Nah, ini kesakitan ya sampai kakinya diangkat. Berarti itu biasanya gulanya masih berfluktuasi ya. Nah, pas pula live. Nah, jadi teman-teman silakan bagikan dulu live-nya, kasih informasi kepada orang lain, berikan pemahaman bahwa kalau jari kaki masih sakit, kalau dipijit berarti gulanya itu masih ada toleransi biasanya dari pengalaman saya. Jadi sekali lagi mungkin ada teman-teman medis yang menonton, mohon maaf ini saya berbagi pengalaman bukan menggurui, tapi ini saya ciriin. Karena kalau orang ada juga beberapa kasus yang saya pijit jari kakinya justru tangan saya yang sakit, tidak ada sakit sedikit pun di ujung jari kaki, ya. Tetapi ini Pak Haji masih dia tarik begini, bahkan meringis kesakitan, ya. Saya mungkin bisa berpendapat bahwa ini gula darahnya masih berfluktuasi, naik turun, ya. Oke, silakan dibacakan live-nya. Nah, dari Gresik. Oke, Assalamualaikum, Sudiang menyapa. Jadi saya ada di kota Makassar, di perbatasan Makassar lewat sedikit, kira-kira berapa meter gitu dari Makassar. Ya. Oke. Ya, bagikan live-nya teman-teman. Jadi ini ada yang bacain komentar ya. Nah, jadi saya pijit Pak Haji Rajab, dia pernah periksa kadar gula darah dengan kadar gula darah 390. Ke kota itu insya Allah tanggal 22 ya, besok insya Allah sudah menuju ke Manado. Tapi tidak dicegat di jalan ya, karena kami di waktu yang lalu teman-teman saya ke kota Mobagu dicegat ya sama Pak Kolonel pakai motor tentara, saya harus singgah. Itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Mukmin dan tim sehat selalu. Saya absen dari Goa, Pak. Amin, amin. Tolong sekali juga untuk diterapi oleh Pak Mukmin. Ya. Tapi susah sekali. Susah. Saya sudah menderita stroke sudah 2 tahun lebih dari 130-an tahun saya rasakan. Tolong saya didaftar ya Pak. Nah, oke. Nah, jadi teman-teman untuk Januari bisa mungkin saya mau buka nanti untuk bulan Maret di Makassar, teman-teman. Bukan tidak mau menolong, tetapi jadwal padat ya. Tadinya ini jadwal yang hari ini itu waktu tanggal 2, 3, dan 4 saya datang ke Makassar, pendaftarnya full, saya alihkan menjadi tanggal 18 dan 19, saya tambah 1 hari 20, masih juga belum banyak yang belum kebagian. Jadi, oke, dari Malaysia hadir. Tetapi teman-teman, saya menghindari fitnah. Nah, siapa tahu ada yang menganggap bahwa kami memungut uang pendaftaran, itu tidak ada sama sekali. Jadi kalau di dalam komentar ini nanti ada yang meminta uang pendaftaran, ada ya saya untuk menghindari teman-teman ya, jangan sampai ada yang mengaku-ngaku tim saya
bisa menerima pendaftaran, ya itu tidak ada selain admin saya, ini ada di samping ya, itu beliau yang menerima pendaftaran sekarang ya. Alamat praktek saya di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Oke, yang dari Gorontalo, teman-teman saya ada di Kota Mobagu tapi agak terbatas. Nanti konfirmasi, kami sesuaikan jadwal nanti di tanggal 22. Saya harus minta izin juga ke Ibu Hajah ya. Mudah-mudahan Ibu Hajah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pak Haji diberi kesehatan dan bisa kembali cepat normal. Karena saya ke Kota Mobagu itu karena undangan beliau. Tetapi alhamdulillah beliau berbaik hati dan mau menolong orang. Ya, saya boleh menerima pasien di rumah beliau. Bahkan beliau selalu bilang, Pak Mukmin, saya serahkan rumah saya sepotong di depan. Silahkan Pak Mukmin pakai. Ya, silahkan. Kopi boleh. Oke. Asam urat tutorialnya ada di Pijat Indonesia, teman-teman ya. Ada di kasih uang 50 deh. Minta tolong. Ya, jadi itu tadi karyawan hotel ya. Sudah, sip. Sama-sama. Nah, jadi bagikan live-nya teman-teman. Ini penyakit gula tadi, karena banyak sekali ketika saya live tutorial pijat kaki, banyak sekali yang bertanya, bagaimana tutorial cara pijat gula teman-teman. Jadi metode yang saya gunakan itu adalah pijat relaksasi yang bisa memberikan efek penyembuhan untuk keluhan penyakit. Nah, kira-kira begitu. Metode yang digunakan, metode pijat refleksi. Pijat refleksi itu apa? Bagaimana kita menekan di satu titik yang lain itu bisa kena. Assalamualaikum Abang, saya mau tanya kalau keluhan Paha kenapa? dibawa jalan terasa berat apalagi dibawa berdiri. Nah, itu kalau paha sakit, teman-teman, biasanya kalau paha sakit itu kadang ada yang menderita sakit paha itu karena otot betisnya ketarik. Biasanya otot betis naik itu bisa akibat olahraga terlalu berat. Kadang-kadang ibu hamil juga biasa mengalami. Banyak yang bilang tikus-tikus. Nah, cara mengatasi tikus-tikus itu ada di channel YouTube Pijat Indonesia. Maaf Pak, mau tanya selain diurut apa ada obat herbal buat saraf terjepit? Terima kasih. Saya tidak merekomendasikan obat apapun teman-teman untuk saraf terjepit. Karena saya sudah meyakini bahwa tutorial cara pijat yang saya sampaikan dan saya, ada yang ngasih bunga mawar, asik. Nah, terima kasih bunga mawarnya. Ya, tapi teman-teman bantu awasi, siapa tahu istri saya lagi menonton, jangan kasih saya bunga mawar. Bang, jadi kebuka praktek tanggal 22 di Kota Mobagu. Jadi teman-teman ya, untuk teman-teman yang di Kota Mobagu sabar, tapi tidak sekaligus bertumpuk di tanggal 22 karena yang sudah mendaftar di Kota Mobagu itu nanti akan kami hubungi lewat telepon. Nanti jadwal saya di Kota Mobagu itu mulai dari tanggal 22 sampai tanggal 30. Nah, jadi sayang benar nanti kalau datang jauh-jauh tanggal 22 brek langsung bawa yang lumpuh. Kasihan kalau tidak terlayani sekaligus ya. Jadi nanti tanggal 22 kami akan hubungi via telepon. Jadi pastikan untuk mendaftar dengan nomor telepon yang aktif. Jangan sampai ada yang dihubungi kasih nomor WA. Karena kalau WA itu biasanya WA yang masuk ke admin bisa ratusan setiap hari. Asik, ada lagi yang kasih bunga mawar. Hatur nuhun pisan, terima kasih. Nah, Pak Haji ini sakit pinggang. Nah, Kalau sakit betis yang dipijat bagian mana? ada tutorialnya di YouTube Pijat Indonesia, teman-teman. Nah, sakit betis begini nih, ya. Yang di belakang tarik dari atas ke bawah. Yang di belakang tarik dari atas ke bawah. Ringan-ringan saja, tidak usah sekuat tenaga, apalagi sampai mau habiskan tenaga. Nah, begini saja ya. Oke.
Nah, jadi teman-teman bagikan live-nya. Nah, mudah-mudahan saya bisa bantu Pak Rajab supaya tidak sakit pinggang Rajab. Pak Haji Rajab, Pak Imam. Saya yang benar kan kalau Pak Imam sakit pinggang. Nanti bilang Allahu Akbar, ruku, tapi tidak bisa bangkit lagi. Nanti yang di belakang nunggu kapan Pak Imam berdiri lagi nih. Balik badan Pak. Balik badan Pak Haji. Ya. Ya, tengkurap. Sambil buka baju boleh, Pak Haji. Bagikan live-nya teman-teman sebanyak-banyaknya. Live di Mamuju kapan? Belum ada sponsor dari Mamuju. Ya, tengkurap Pak Haji. Ya, bagikan live-nya teman-teman sebanyak-banyaknya. Karena beruntung malam hari ini teman-teman bisa, ya, yang belum mengikuti halaman kami silakan untuk mengikuti teman-teman. Nah, ini Pak Haji saya lagi servis, ya. Lagi servis pinggang Pak Haji. Ya, saya juga khawatir teman-teman karena Pak Dusun di sini yang bawa Pak Haji. Nah, jadi kata Pak Dusun, ini Pak Imam yang mau diterapi. Ya, ini harus betul-betul serius terapinya. Karena kalau Pak Imam sakit pinggang, begitu dia ruku, kemudian mau bangun dari sujud, ya, nanti jamaah bisa bingung kalau misalkan setengah mati dulu benerin ininya. Pinggang, mudah-mudahan Pak Haji cepat sehat dari sakit pinggangnya sehingga bisa memberikan menjadi imam yang betul-betul prima fisik maupun ya. Asam urat jangan memijat pada bagian yang bengkak, tetapi kalau asam urat itu sudah berubah menjadi kristal, kadang-kadang ada yang benjol-benjol, itu jangan dipijit lagi. Bawa ke Pak Dokter supaya itu diangkat, kira-kira begitu. Karena itu bisa menekan jaringan saraf. Kira-kira begitu teman-teman. Karena biasanya kalau yang benjol itu adanya di lutut, itu biasanya lutut susah dilipat. Siap. Semangat 45. Nah. Jadi teman-teman bagikan live-nya. Nah, tadi ada yang sakit pada paha seperti ini ya. Nah, ini dia nih, tuh. Nah, tarik dari atas ke bawah pada bagian paha. Kalau ibu-ibu yang pengen lambat menopausnya, coba pijat paha begini ya. Nah, karena ada banyak kasus yang saya temui, mereka yang sudah menopaus dan mulai sakit-sakit lutut, biasanya bermasalah di otot paha bagian dalam. Dan yang sakit lutut biasanya bermasalah pada jaringan urat-urat tendon paha yang ada di samping luar. Nah, bagaimana cara pijat lutut yang sakit? Ikuti tutorialnya saat ini juga. Jadi saya berbagi pengalaman. Kalau saya bantu orang yang stroke, teman-teman, yang stroke, yang sakit lutut juga, saya biasa pegang di bawah begini, ya. Pegang dengkulnya, kemudian lepas ini. Pegang dengkulnya, kemudian lepas begini. Itu untuk melatih elastisitas dengkul, elastisitas lutut, supaya jaringan urat-urat tendon yang ada pada bagian lutut itu sangat bagus sekali. Selamat datang di kelas pijat refleksi Kota Palopo. Cara daftarnya, mau daftar apa nih? Nah, cara daftar teman-teman itu lewat admin ya. Bagikan dulu live-nya sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang tahu. Minimal kalau ada ibunya yang sakit lutut, buat seperti ini ya. Ibu saya sering sakit lutut, tapi kalau saya sudah pulang, biasanya langsung sembuh, lututnya tidak sakit. Pokoknya sehat kalau saya ada datang. Bingung juga teman-teman. Ibu yang sehat ya, insya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman, sebelum saya berangkat kemana-mana, saya selalu telepon ibu saya. Mudah-mudahan beliau diberi umur yang panjang, saya bisa memberikan yang terbaik untuk ibu saya. Oke? Karena saya sadar teman-teman, saya dulu pernah melukai hati ibu saya dengan meninggalkan ibu saya selama 20 tahun. Jadi sekarang saatnya
Kalau ada rezeki lebih sedikit harus tetap dikirim ke orang tua. Ya, begitu kira-kira teman-teman. Nah, jadi kalau ada yang belum kirim uang sama ibunya, cepat kirim sekarang, minta nomor rekening ya. Nah. Astagfirullahaladzim, masa saya mau praktekkan sama Pak Imam itu kalau pijat lemah syahwat? Ini masih sore, masih banyak anak-anak yang nonton, bahaya ya. Nanti ada live malamnya. Ini belum live malam teman-teman. Ada nggak yang mau live malam yang dukung, live tengah malam gitu? Tapi takutnya saya keburu tidur ya. Di mana? Oke. Lokasi saya hanya beberapa meter dari kota Makassar. Ada di Kabupaten Maros. Kabupaten Pak ya? Nah, Kabupaten Maros, perbatasan pas. Sedikit lagi Pak, kira-kira 50 meter dari perbatasan. Dari perbatasan Makassar dan Maros. Oke, Sawang Sulna. Nah, jadi ini terapi sakit lutut tuh. Begini saja, pegang dengkul di depan, kemudian goyang-goyang begini. Memegang dengkul itu secara penuh, jadi telapak tangan terbuka begini. Ya, oke. Coba dipraktekkan. Nah, setelah itu goyang-goyang dengkul begini. Apa maksud dan manfaat goyang-goyang dengkul? Kalau untuk perempuan yang masih produktif itu bisa meningkatkan produktivitas hormon. Terus perempuan yang menjelang menopause itu bisa meningkatkan kualitas hormon sehingga menopausnya telat. Nah, begitu ya. Nah, yang sudah sakit lutut kalau diterapkan metode ini, tapi kalau lututnya sudah terkunci dan tidak bisa digoyang, jangan dipaksakan ya. Pelan-pelan saja. Kalau pelan-pelan itu enak. Oke teman-teman, maaf Pak Street ada di belakang, tapi mudah-mudahan saya tidak jadi ini mengeluarkan bau. Baik teman-teman, bagikan live-nya dulu. Saya mau ikut mohon pijat lemah syahwat tengah malam. Astagfirullahaladzim. Bantalnya melintang Pak. Nah begini, tidak seperti biasa. Nah begini terus taruh di dada Pak. Masuk lagi. Ya, cari posisi yang enak Pak Haji. Nah, begitu. Oke. Karena Pak Haji sakit pinggang, jadi ikuti langkah-langkah pijatnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi nilai ibadah. Ya, teman-teman, bagikan dulu live-nya. Jadi ini kalau ada yang sakit pinggang, nah ini di YouTube Pijat Indonesia. Nah ini dia teman-teman ya. Nah ini dia nih ya. Seperti ini ya. Nah, kemudian untuk otot perut tarik dari atas ke bawah begini. Ini untuk merelaksasi otot punggung ya. Biasanya karena sakit pinggang itu otot dan tulang punggung itu jadi tidak beraturan ya. Biasa kadang otot punggung tulang punggung maaf. Biasa tulang punggung itu ada yang renggang di satu sisi sehingga memberikan efek rasa sakit yang sangat luar biasa. Bagikan live-nya sebanyak-banyaknya teman-teman. Nah ini dia cara pijat sakit pinggang. Kalau ada yang diponis saraf terjepit, coba praktekkan cara pijat ini. Karena ini metode yang sudah sering saya gunakan dan banyak sekali orang yang alhamdulillah, kalau kemarin di Palopo itu ada yang datang menangis, ibu-ibu dari Polman. Alhamdulillah setelah saya terapi pulang dengan tertawa lebar. Nah, ini dia setelah menekan seperti itu di bawah. Ini direlaksasi dulu, ini tidak menekan terlalu dalam teman-teman ya pada saat tangan begini. Nah, oke. Nah, tetapi yang menekan yang mana? Ini nih
Nah, ini menekan, tapi coba kalau misalkan yang belum terbiasa itu ukur sekitar 1 telapak tangan ini, jangan dipijat sama sekali dari ujung tulang ekor. Itu sangat berbahaya sekali, jadi jangan coba-coba memijat kira-kira 1 telapak tangan dari ujung tulang ekor ke atas, itu pantang untuk dipijat, jangan. Nah, cara mijitnya setelah posisi tangan begini, dorong ke atas. Seperti ini. Nah, jangan salahkan kalau dipijat seperti ini dengan cara yang benar, jangan salahkan saya kalau sakit pinggangnya jadi hilang. Ya, seperti ini teman-teman. Karena sudah banyak kasus yang saya temui. Kemarin ada Pak Saharudin juga live di tanggal 2 kalau nggak salah, kemudian live lagi kemarin, itu sudah tidak pincang lagi dari baru. Padahal waktu pertama saya pijit, masuk ke tempat ini, dia sampai menangis, hampir menangis, menahan rasa sakit dan nyeri. Bahkan Pak Dusun juga lihat ya. Nah, seperti ini. Setelah di sini baru cubit besar di atas. Nah, ini bisa membantu. Jadi kita terapi sakit pinggang tetapi bisa merelaksasi otot leher juga dan meningkatkan suplai oksigen ke otak sehingga sakit pinggang hilang, sakit kepala pun jadi hilang. Ya. Oke teman-teman, bagikan dulu live-nya sebanyak-banyaknya karena saya yakin keluhan seperti ini sudah merata ada di mana-mana. Tidak di Hong Kong, tidak di Malaysia, tidak di Singapura, tidak di Indonesia, di Arab Saudi, di Timor Leste. Oh ya, kemarin pada tanggal 2, 3, 4 yang lalu ada orang Timor Leste yang saya pijat di sini. Nah, jadi bagikan live-nya teman-teman. Mudah-mudahan pengetahuan yang saya miliki, pengalaman yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Oke? Nah, kira-kira begitu. Setelah kita pijit di sini dan rasa sakitnya sudah mulai berkurang. Sudah berkurang Pak Haji ya? Ya. Nah, ini sudah mulai berkurang. Di sini juga sudah mulai berkurang. Ya. Nah, di sini sudah mulai berkurang. Anak berapa Pak Haji? 4. Kalau istri berapa? 1 Ji. 1 Ji. Suami. Tapi kalau pinggang bagus lagi, kalau ada peluang, boleh. Ya. Oke. Nah, kalau tulang belikat sakit, Siti Fatimah bantu jawab ya. Perempuan juga dilayani. Betul. Ya, laki-laki saya layani. Laki-laki saya layani, perempuan juga saya layani. Jadi saya melayani, walaupun jenis kelaminnya berbeda, tetap saya layani teman-teman. Mau laki-laki, mau perempuan, saya layani. Nah, tulang belikat yang sakit ini, tulang belikatnya Pak Haji sakit nih. Ini sedikit sakit, ini sakit sekali. Ya, ini sakit sedikit, ini sakit sekali, tapi dua-duanya bisa hilang. Ya, caranya begini. Nah, kemarin ada pertanyaan lagi minta tutorial, jadi saya bagikan. Agak sulit terlipat ke belakang Pak Haji ya? Ya. Sakit. Nah, jadi jangan dilipat paksa. Nah, karena sakit, jadi kita kasih begini. Kita kasih begini. Kalau yang sakit ya, yang sakit dilipat tangannya ya. Yang sakit dilipat tangannya, ini boleh menekan di sini, teman-teman ya. Boleh menekan di sini, tekan, angkat, tekan, angkat, tekan, angkat. Tidak dikasih begini-begini. Tekan, angkat, tekan, angkat. Ya. Yang jelas teman-teman, kita tidak boleh coba-coba dan menjadikan orang yang kita pijit itu sebagai orang yang coba-coba. Makanya saya kasih tutorial ya. Karena kemarin, ya semoga tambah berkah, amin ya Allah. Nah jadi kemarin, tadi siang, saya ada, nggak live teman-teman. Ada orang stroke yang pernah dipijat oleh orang lain itu katanya, Pak Mumin saya sampai menangis-menangis. Oh suaminya Ibu Yanti ya. Suaminya Ibu Yanti itu stroke dan pernah dipijat selama 14 hari berturut-turut. Dan dia bilang, saya sampai nangis Pak Mumin waktu dipijat karena keras sekali. Saya sudah minta ampun tapi belum berhenti juga. Nah itu nggak boleh begitu teman-teman ya. Orang yang dipijat itu mestinya setelah selesai pijat tidak ada rasa sakit yang mereka rasakan. Itu baru cara pijat yang betul. Oke.
Bagikan live-nya teman-teman. Nah, kalau untuk tangan yang susah ke belakang, itu dipijitnya tidak dipaksa untuk ke belakang saat ini juga pada posisi begini, tapi nanti dari depan ada lagi metode pijatnya. Nah, ini sudah berkurang Pak Haji ya? Ya. Nah, ini sudah berkurang rasa sakitnya. Nah, coba tangannya sedikit ditekuk begini. Nah, ini dipijit di bagian ininya dulu ya, tapi nanti tidak boleh langsung memaksa ini diangkat ke atas ya. Nah, nanti ada tutorialnya sendiri dari depan. Oke, tabik Pak Haji. Oke, bagikan live-nya teman-teman. Nah, kalau ini bisa naik begini. Ini otot pundak yang normal, tetapi di sini ada sakit tadi sedikit. Nah, ini. Nah, itu bisa dihilangkan. Cara menghilangkan bahu yang sakit. Nah, oke. Nah, begini caranya, ya. Kalau bahu yang sakit, caranya seperti ini. Nah, tulang belikat sakit, pundak sakit, leher sakit, ini dia caranya. Ya. Nah, jadi Pak, banyak yang bilang Pak Mukmin nanti kalau metode Pak Mukmin bisa ditiru sama orang. Apakah Pak Mukmin tidak takut kehilangan pelanggan? Tidak teman-teman ya. Karena saya yakin Allah sudah mengatur rezeki kita masing-masing. Kalaupun banyak yang kan misalkan begini, Pak Guru mengajarkan matematika. Ketika Pak Guru mengajarkan matematika, tidak mungkin dia takut banyak saingan. Ya, kalau saya tidak takut, ya nanti ada yang saingi Pak Mukmin. Nggak, yang penting jangan bawa-bawa nama saya teman-teman, mengaku-ngaku misalkan, saya sudah belajar sama Pak Mukmin. Cukup bilang saya sudah mengikuti tutorial Pak Mukmin di Facebook. Ya, oke. Cukup. Dari mana belajarnya? Saya belajar dari Pak Mukmin yang ganteng di Facebook. Nah, begitu saja ya. Oke, teman-teman, bagikan dulu live-nya ya. Supaya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jadi niat saya bukan supaya saya terkenal, bukan saya mau viral, tidak ada sama sekali niat untuk itu, teman-teman. Saya hanya ingin menjangkau lebih banyak orang lagi supaya banyak yang tahu bahwa pijat refleksi itu bisa membantu menyembuhkan sakit pinggang, bahwa pijat refleksi itu bisa membantu meringankan penderitaan orang stroke, bahwa pijat refleksi itu bisa membantu meringankan penderitaan orang yang sering vertigo, migrain, dan lain-lain sebagainya. Bahkan pijat refleksi itu bisa membantu orang yang mau punya anak, tetapi tidak dibikinkan oleh si tukang pijitnya. Bagikan live-nya teman-teman. Karena di Kota Mobagu, karena sudah ada yang hamil lagi, itu pasti banyak lagi yang minta untuk hamil. Tapi teman-teman, saya ke Kota Mobagu bukan untuk... Ya, tapi nanti kalau di Kota Mobagu, teman-teman jangan bawa orang jomblo yang tidak punya anak, terus minta dibikinkan anak sama saya. Pasti saya menolak ya. Apalagi ini istri saya pasti menonton sekarang. Saya dengan tegas menolak untuk membuatkan anak bagi mereka yang masih jomblo. Oke, duduk Pak Haji boleh. Ini sudah tidak, saya cek dulu Pak Haji. Ini sudah tidak sakit lagi ya? Sudah. Ini sudah tidak ada sakit lagi? Insya Allah, mudah-mudahan sakit pinggang Pak Haji sudah tidak terjadi lagi dan Pak Haji bisa sholat dengan khusyuk. Oke, duduk Pak Haji. Pakai baju boleh Pak Haji. Kalau tangan biasa pegel-pegel juga Pak Haji. Ini tadi yang susah diangkat naik ya? Susah ke belakang. Oke. Pernah tidak bisa sampai cebok. Coba tangan ke belakang sedikit Pak Haji. Oke. Nah. Sudah mulai bisa ya? Sudah mulai bisa. Tahan dulu. Saya mau setel dulu Pak Haji. Nah, tapi Pak Haji nih. Sakit kah Pak Haji? Sedikit. Nah, ke belakang dulu tangannya boleh. Nah. Ke punggung. Oke. Sudah mulai bisa lebih naik? Ada perubahan Pak Haji ya? Tuh, sudah naik teman-teman. Nggak kelihatan. Tuh. Pak Mukmin yang ganteng. Oke, Alfi anugerah ilahi. Yang penting jangan yang jomblo. Kalau sudah punya suami bilang ke saya ganteng, hati-hati. Nanti suaminya jadi cemburu buta. Bahaya ya. Nanti takut HP-nya dibanting. Coba ke belakang tangannya Pak Haji. Oke, ke atas sedikit.
Boleh. Sudah bisa mulai sedikit menggaruk di belakang. Nah, teman-teman tadi tangan Pak Haji tidak bisa ke belakang. Sekarang sudah bisa. Bos, kalau mata kabur itu boleh dipijat, boleh ya. Nah, pakai bajunya Pak Haji. Supaya tangannya tidak pegal-pegal. Tidak kesemutan. Karena tadi ini pasti biasa. Kesemutan itu. Ya, saya juga itu, Apa itu? kayak tiba-tiba tuh ada yang kayak Insya Allah. Bisa hilang sudah itu Pak Haji. Menghadap ke sana dulu Pak Haji. Menghadap ke sana, oke. Nah, ya. Nah. Ini bonus Pak Haji. Bonus supaya tidak sering sakit kepala. Nah, ini dia. Tuh bonusnya begitu Pak Haji. Nah, set, set, set. Nah, kemudian begini. Wah, ini. Mantap. Nah, kalau yang sering sakit kepala pijat seperti ini. Sengaja saya halangi sedikit. Ini masih rahasia, teman-teman. Bukan untuk ditutorialkan dulu ya, teman-teman. Saya halangi sedikit untuk pijat kepalanya. Karena nanti saya mau tutorialkan di live berikutnya. Jadi ikuti dulu halamannya ya. Saya halangi ya, teman-teman. Bukan pelit tetapi nanti tunggu tanggal mainnya. Bukan rahasia karena di video yang lain sudah banyak. Nah, cuman ini yang masih rahasia, betul-betul rahasia. Cara pijat ketiak. Nah, ini kan, nah ini tangan Pak Haji kan sakit tuh. Nah, ini Pak Haji loncat-loncat tuh. Sakit sekali Pak Haji. Mau dikasih hilang sakitnya? Ini mau dikasih hilang sakit ini Pak Haji. Saya mau kasih hilang sakit ini boleh ya? Boleh. Nah, menghadap ke sana sedikit Pak Haji. Nah, saya kasih lurus ke badan tak. Nah, begini. Ya. Ini Pak Haji tangannya biasa pegal. Nah, ada rahasia menghilangkan tangan yang pegal. Cara mengatasi kesemutan di tangan. Itu pertanyaan satu, ini bisa dijawab lewat tutorial ini. Tapi saya harus halangi dulu karena ini masih rahasia. Penonton belum pernah tembus sampai 100.000. Saya halangi dulu. Tapi lihat tangan Pak Haji. Ya. Nah, lihat tangan Pak Haji itu di ujung tuh. Tuh. Nah, itu tangan Pak Haji di ujung bisa bergerak sendiri tuh. Sakit kah Pak Haji? Hah? Rasanya bagaimana Pak Haji? ngilu. Ngilu. Tuh, sampai di ujung. Tangan kesemutan. Tangan sering kram. Tangan sering. Keren dong Bang. Nah, oke. Nah. Kalau mau dibelikan tiket ke Merauke. Terima kasih Bang. Kalau tiket ke Merauke itu bisa nanti nego di bulan Maret. Ya. Nanti teknisnya bagaimana? Mungkin nanti teman-teman ada yang Timika, kemarin komandan yang dari Timika yang mau ngajak ke Timika. Mudah-mudahan nanti di bulan Maret bisa terjadwal. Nah, ini yang bikin pegel tangan Pak Haji, susah ke belakang tuh. Set, 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 set. Ini rahasia. Ini pijat ketek. Ini pijat ketiak. Nah, makanya saya suruh tadi Pak Haji pakai ini dulu ya. Pakai kaos dulu supaya tangan saya terhindar, siapa tahu ada bau-bau yang tidak mengenakan di ketiak. Segar Pak Haji. Nah, jadi itu tangan insya Allah mudah-mudahan tidak kesemutan lagi. Nah, ini bonus pijat kepala buat Pak Haji, Pak Imam ya, supaya nanti bacaan jadi bagus ya. Teman-teman, tentu dengan fisik yang sehat maka ibadah pun pasti lebih khusyuk Pak Haji ya. Nah, kalau ada gangguan, begitu kita ruku, pinggang pegal, maka ruku bisa jadi begitu mau angkat tangan lagi setelah ruku, bisa jadi bukan arahnya ke depan, tetapi bisa jadi ke belakang karena sakit pinggang. Amin, amin. Oh, belum. Tapi teman yang dari Medan kemarin ada yang kesini ya. Kalau Bang Siregar menonton, konfirmasi kembali ya. Karena saya besok pagi sudah tidak ada aktivitas di Makassar untuk pijat-memijat. Kami mau melakukan perjalanan ke kota selanjutnya.
Oke, mudah-mudahan sehat selalu Pak Haji. Nah, selesai. Asam urat keterangannya ada di channel YouTube Pijat Indonesia, teman-teman. Jadi silakan bagikan live-nya. Kalau berliur terputar-putar itu bagaimana? Suami saya sholat tidak bisa sujud terputar-putar, dia rasa. Itu biasanya suplai oksigen berlebihan ke otak ya. Jadi teman-teman, terima kasih sudah mengikuti live-nya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti halaman kami. Salona itu Maret. Diperjelas lagi bisa Pak. Kalau untuk tutorial pijat refleksi, teman-teman mau asam urat, vertigo, migrain, totok wajah, itu ada di channel YouTube Pijat Indonesia. Masuk ke YouTube, kemudian ketik Pijat Indonesia, nanti kalau ketemu foto profilnya yang seganteng saya, itu adalah channel saya. Perhatikan baik-baik ya. Jadi sekarang tatap mata saya dulu, masuk ke YouTube, cari Pijat Indonesia. Terima kasih sudah mengikuti live-nya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam sehat, salam buat keluarga semua, sehat untuk kita semua, sehat untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.